Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 4G akan memaparkan hasil penelitian kami di SDN Sukamaju dan di SDN Babakan Hurib mengenai media salindia atau slideshow di sekolah dasar. Kami di sini beranggotakan yang pertama ada Zakia Eka Putri, kemudian yang kedua ada Isnuraida Mulyanisi, dan yang ketiga ada Ardio Verza Putra Pratama Suwarno. Latar belakang penelitian. Sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang sangat penting dalam meletakkan dasar pengetahuan anak. Akibatnya, guru sekolah dasar harus mampu menyampaikan pengajaran yang sesuai dengan tahap kognitif anak. Menurut Piaget, sampai 11,5 tahun merupakan masa operasi konkret. Anak pada usia ini membutuhkan media pembelajaran yang konkret. Akibatnya, media pembelajaran memainkan peran penting dalam pembelajaran pada periode ini. Ketersediaan dan inovasi media pembelajaran di tingkat sekolah dasar sangat penting untuk hasil belajar yang efektif. Hal ini juga terkait erat dengan kapasitas guru untuk mengajar murid-muridnya. Kemampuan menghasilkan dan menggunakan bahan ajar yang inovatif dan efektif merupakan salah satu kompetensi guru yang harus dikembangkan dan ditingkatkan. Menurut Wagiran, tahun 2007, inovasi berusaha membawa perbaikan yang baik. Jika inovasi tersebut berhasil diterapkan, maka akan terjadi berbagai perubahan, pembaharuan, dan peningkatan kualitas di bidang pendidikan. Menurut Wagiran, pada tahun 2007, inovasi berusaha membawa perbaikan yang baik. Jika inovasi tersebut berhasil diterapkan, maka akan terjadi berbagai perubahan, pembaharuan, dan peningkatan kualitas di bidang pendidikan. Kunci pembelajaran inovatif menurut Muslich adalah belajar dari kenyataan yang biasa diamati, dipraktikkan, dan dialami dalam kehidupan siswa. Kemudian yang kedua, pembelajaran melalui pengalaman nyata yang dilakukan secara empiris. Yang ketiga yaitu menghasilkan pengetahuan yang bermakna bagi siswa. Yang terakhir menggunakan berbagai teknik penilaian, tidak hanya tes. Media salindia. Media salindia adalah serangkaian tampilan halaman presentasi secara individu yang masing-masing mengandung informasi berupa teks, grafis, video, audio, dan animasi yang diproyeksikan melalui alat proyektor atau layar komputer atau layar HP untuk dilihat oleh pribadi atau sekelompok orang yang tujuannya agar materi yang disajikan dapat disampaikan dengan baik. Salindia yang efektif tentunya selain mengandung materi pelajaran yang akan disampaikan, juga telah dilengkapi dengan berbagai komponen multimedia lainnya, seperti video, simulasi, grafis, dan animasi. Hal ini sangat penting agar media pembelajaran tampil menarik dan interaktif, sehingga siswa tetap aktif dan memiliki minat belajar serta tidak dilanda kejenuhan akibat materi yang monoton. Software untuk membuat salindia diantaranya yaitu yang pertama Microsoft PowerPoint, kemudian ada LibreOffice Impress, kemudian ada Google Slide, dan ada Apple Keynote. Selain itu juga ada yang namanya SAC. Media salindia tentu berkaitan dengan media pembelajaran. Lalu apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Manfaat media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ada pesan yang ingin kamu sampaikan dan disampaikan. Pesan tersebut dapat berupa informasi yang mudah diserap oleh penerima, tetapi juga dapat berupa informasi yang abstrak atau sulit untuk dipahami. Saat pesan yang disampaikan tidak dapat diterima oleh penerima, media menjadi solusi yang dapat menyampaikan pesan. Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima pesan dengan tujuan meningkatkan pemahaman penerima pesan.
Menurut Sujana dan Rifai mengatakan bahwa media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu yang pertama, mengajar akan menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kemudian, makna materi pelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa untuk lebih menguasai tujuan pembelajaran. Kemudian, metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak hanya narasi verbal melalui kata-kata guru agar siswa tidak bosan dan guru jangan sampai kehabisan tenaga apalagi saat guru mengajar setiap pelajaran. Kemudian siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan deskripsi guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan dan mendemonstrasikan dan lain-lain. Kemudian pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan dan bahkan pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Kemudian fungsi kognitifnya dapat memperoleh temuan-temuan informasi dari media tersebut. Kemudian fungsi kompensatoris memberikan konteks untuk membantu siswa memahami bahan. Dalam memilih media yang tepat bagi siswa ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, adapun beberapa kriteria tersebut seperti poin-poin ini. Yang pertama yaitu sesuai dengan materi pembelajaran, kemudian praktis, luas, dan bertahan. Kemudian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian karakteristik siswa, kemudian kemampuan dan keterampilan guru dalam menggunakan fasilitas pendukung, kemudian yang terakhir ada biaya. Apa manfaat media? Jadi media adalah perantara atau penghubung. Media pembelajaran memberikan manfaat dalam pembelajaran di kelas. Di antaranya meningkatkan perhatian siswa, motivasi siswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan penyesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Selanjutnya, pada tingkat yang menyeluruh dan umum, media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor dana, fasilitas, dan peralatan yang tersedia, waktu yang tersedia, kemudian sumber-sumber yang tersedia, kemudian persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran, kemudian hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal seperti membaca, mengetik, dan menggunakan komputer, dan karakteristik siswa lainnya. Kemudian pertimbangan lainnya adalah kesenangan lembaga, guru, dan pelajar, dan keefektifan biaya. Lebih lanjut, untuk menjelaskan tentang kriteria dalam pemilihan media, menambahkan beberapa kriteria pemilihan media yaitu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kemudian tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep fisik, prinsip, atau generalisasi. Kemudian praktis, luas, dan bertahan, guru terampil menggunakannya. Pengelompokan sasaran dan mutu teknis. Minat belajar juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Pembelajaran yang menarik minat siswa dapat lebih mudah dipahami. Menurut Padma Fati menyatakan bahwa guru memang perlu terus menambah pengetahuannya dalam berbagai hal untuk melakukan diskusi yang bermakna dengan siswa. Namun, guru juga perlu mempersiapkan diri dalam menggunakan teknologi pada pembelajarannya, khususnya saat pembelajaran. Seperti sekarang ini, guru dituntut mempelajari penggunaan teknologi dengan cepat. Penggunaan teknologi sendiri menjadi keharusan dalam proses belajar mengajar. Beberapa guru merasa kesulitan menggunakan teknologi sehingga cenderung menggunakan metode ceramah saat proses belajar mengajar berlangsung. Oleh sebab itu penting bagi guru untuk terus memperlengkapi diri dalam penggunaan teknologi. Dalam hal ini guru dapat memperlengkapi diri melalui pelatihan secara mandiri ataupun dengan mengikuti berbagai pelatihan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait. Media yang tepat adalah media yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Selain itu, media juga haruslah mencangkup fungsi utama pembelajaran, yaitu membuat gairah untuk belajar, memungkinkan siswa untuk belajar mandiri dengan memaksimalkan gaya belajar yang dimiliki siswa, serta menyamakan persepsi terkait dengan konten materi.
Salindia menjadi salah satu media interaktif yang dapat guru gunakan. Selain mudah untuk dioperasikan, Salindia juga merupakan aplikasi pada komputer yang relatif minim biaya. Software ini pada umumnya sudah terpasang pada perangkat komputer pengguna Windows dan dapat langsung digunakan untuk membuat presentasi yang menarik. Fitur-fitur yang ada pada Salindia juga dapat menarik minat belajar siswa, serta membuat siswa fokus kepada materi yang dipelajari. Selain itu, penggunaan media Salindia membuat guru tidak lagi perlu menggunakan metode ceramah karena media Salindia dapat menghadirkan ilustrasi yang jelas tentang materi yang sedang dipelajari. Terdapat pula fitur hyperlink yang memungkinkan presentasi non-linear sehingga guru dapat membuat kuis interaktif. Penggunaan media pembelajaran sendiri tidak menggantikan peran guru sebagai pengarah. Guru tetap memegang andil yang besar dalam membimbing dan memberikan pengajaran kepada siswa. Media pembelajaran sendiri menjadi alat yang membantu guru memberikan pembelajaran yang efektif. Penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa media pembelajaran interaktif berupa Salindia dapat menarik minat belajar siswa karena fitur hyperlink, animasi, serta suara membuat siswa antusias dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran interaktif yang berisikan poin-poin utama pembelajaran juga membuat pembelajaran lebih menarik, khususnya pada pembelajaran seperti sejarah. Siswa meminati pembelajaran karena media interaktif berupa Salindia membuat siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran. Pembuatan media pembelajaran interaktif merupakan suatu inovasi yang dapat guru lakukan untuk membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, serta bermutu karena materi dapat diperkaya lewat visualisasi gambar dan video. Media interaktif berbasis komputer, siswa termotivasi untuk memperoleh pengetahuan dan menyenangi pembelajaran dan membuat siswa terlibat dalam pembelajaran. Melalui perbandingan beberapa hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif berdampak bagi minat belajar siswa. Cara yang dilakukan dalam teknik wawancara ini adalah dengan interview terstruktur, yaitu mengajukan pertanyaan yang terlebih dahulu telah disiapkan serta disusun secara sistematis sebelum berada di lokasi penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang bahkan dapat di luar dari daftar pertanyaan dengan maksud untuk lebih mengetahui secara jelas jawaban yang dibutuhkan, namun tetap mengacu pada pokok permasalahannya. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini kata-kata hasil wawancara dengan guru. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara dan dokumentasi serta informasi dari sumber yang lain. Berdasarkan hasil pengamatan kami, serta informasi dari sumber yang lain, mengatakan bahwa beberapa guru merasa kesulitan menggunakan teknologi, sehingga cenderung menggunakan metode ceramah saat proses belajar mengajar berlangsung. Hal tersebut membuat suasana belajar menjadi sangat monoton, banyak siswa yang kurang terlibat aktif, dan suasana belajar kurang menyenangkan. Padahal, seyogianya pembelajaran pada jenjang sekolah dasar seharusnya dilakukan dengan cara yang menyenangkan sehingga membuat siswa tertarik dan dapat dengan cepat memahami hal-hal yang dipelajari. Hal tersebut juga merupakan suatu upaya agar siswa memiliki keinginan untuk terus belajar. Oleh sebab itu, penting bagi guru untuk terus memperlengkapi diri dalam penggunaan teknologi. Dalam hal ini, guru dapat mempelajari diri melalui pelatihan secara mandiri atau otodidak, ataupun dengan mengikuti berbagai pelatihan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait. Hal ini semata-mata agar guru dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik dan bermutu melalui pemanfaatan teknologi. Guru dapat mendesain media pembelajaran yang efektif digunakan saat pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan guru untuk mengoptimalkan penyampaian informasi antara guru dan siswa. Untuk sumber rujukan yang pertama yaitu pada tahap pertama yang kami lakukan adalah mencari informasi tentang penggunaan media Salindia di sekolah dasar seperti referensi jurnal untuk mengetahui seberapa jauh para pengajar menggunakan media Salindia. Ternyata dari hasil penelitian kami, masih banyak guru yang belum mengetahui media Salindia.
Dalam proses pengumpulan data, tahap selanjutnya yaitu membuat beberapa pertanyaan untuk mewawancarai salah satu narasumber dari sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan lain-lain. Kemudian melakukan wawancara dengan menggunakan alat bantu seperti handphone untuk merekam, mencatat, dan lain-lain. Setelah wawancara selesai, kami melakukan dokumentasi bersama narasumber sebagai validasi sumber data yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian. Kemudian pada tahap kedua yaitu reduksi data, kami melakukan reduksi atau merangkum beberapa dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Dalam proses merangkum data, harus teliti agar data yang disajikan dapat dijadikan sebagai sumber validasi. Dari pengamatan guru, metode pembelajaran yang diterapkan kurang efektif untuk melatih kecakapan berkomunikasi siswa. Fenomena yang dilihat guru adalah kurang efektifnya media, dalam hal ini buku dalam sesi penggalian materi. Sebagian besar siswa terlihat malas membaca. Nampaknya hal ini yang menyebabkan mereka kurang menguasai materi, sehingga hanya sedikit siswa yang merespon positif saat sesi tanya jawab. Rendahnya kecakapan berkomunikasi siswa berbanding lurus dengan hasil belajar siswa. Media yang digunakan cenderung membosankan, sehingga anak asyik bermain dan tidak fokus belajar. Kemudian, pada tahap penyajian data, penggunaan media pembelajaran yang ada di sekolah tidak maksimal karena kebanyakan guru menggunakan aplikasi WhatsApp untuk menyampaikan materi seperti memfotokan materi, kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp, kemudian siswa diminta untuk membaca mengerjakan tugas, kemudian dikumpulkan. Ada juga guru yang menjelaskan menggunakan voice note atau rekam suara untuk menyampaikan materinya. Tetapi ketika pembelajaran tatap muka, media yang digunakan yaitu menayangkan video pembelajaran menggunakan quizzes, proyektor, dan cari referensi materi di Google. Sebagian guru yang sudah mau pensiun masih menggunakan buku atau menggunakan metode ceramah karena mereka belum menguasai teknologi. Oleh karena itu, media yang digunakan masih konvensional atau bisa dikatakan belum maksimal. Media yang digunakan guru sebetulnya sudah efektif, akan tetapi untuk ICT-nya masih kurang. Karena melihat dari perkembangan zaman, semakin maju media ICT belum efektif karena gurunya belum sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Kemudian pada tahap verifikasi data, kami menyimpulkan bahwa di SDN Sukamaju dan di SDN Babakan Hurif, penggunaan media Salandia belum efektif karena guru di sana masih banyak yang belum paham ICT, sehingga langkah yang harus kita lakukan adalah mengadakan kunjungan dan sama-sama kita belajar mengaplikasikan media Salandia. Selain itu, yang harus dilakukan adalah mengarahkan guru-guru agar membuat media Salandia yang menarik agar siswa tidak bosan ketika belajar di sekolah. Salah satunya yaitu kita mencoba untuk mengaplikasikan aplikasi SAC. Untuk permasalahan yang ada di SDN Sukamaju dan di SDN Babakan Hurif, yang pertama yaitu media yang digunakan untuk mengajar belum efektif. Kemudian media berbasis ICT belum maksimal karena banyak guru yang belum paham mengenai ICT. Kemudian yang ketiga yaitu media yang digunakan membosankan siswa sehingga pada saat belajar anak menjadi tidak fokus. Kemudian yang keempat yaitu para tenaga pendidik belum tahu media Salandia. Karena melihat dari perkembangan zaman semakin maju, media ICT belum efektif karena gurunya belum sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Untuk solusinya yang pertama yaitu mengadakan kunjungan ke sekolah dasar untuk mengenalkan media Salandia. Salah satu penerapannya yaitu mengenalkan aplikasi SAC. Kemudian yang kedua yaitu mengaplikasikan media Salandia bersama-sama dengan guru. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh media Salandia agar peserta didik tidak bosan saat belajar. Kemudian dalam hal ini guru juga dapat memperlengkapi diri melalui pelatihan secara mandiri atau otodidak ataupun dengan mengikuti pelatihan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait. Dari data yang sudah dikumpulkan, melalui wawancara diperoleh hasil bahwa kedua sekolah telah memiliki program-program pengembangan pendidikan. Kegiatan pembelajaran sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan dengan pengoptimalan pembelajaran yang efektif dengan menggunakan media pembelajaran sebagai alat pengantar komunikasi pembelajaran. Sekolah juga memiliki pelayanan yang baik terhadap bimbingan konseling dengan diadakannya komunikasi dengan orang tua siswa sebagai jembatan pengembangan siswa. Untuk produk yang kami buat yaitu adalah
Pengembangan aplikasi SAC yang telah dibuat oleh kelompok 10 adalah sebuah SAC yang berisi materi mengenai media salindia yang dapat memudahkan pembaca dalam memahami penggunaan media salindia. Sebelum melakukan penerapan produk, peneliti melakukan pendesain yang sesuai dengan karakteristik siswa, karena biasanya pada siswa sekolah dasar memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi dan menyukai media-media yang memiliki desain yang menarik dengan warna yang mencolok. Setelah produk selesai, akhirnya produk dapat digunakan oleh guru dan membantu guru dalam menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif dan terencana sesuai dengan indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan RPP. Sekian pemaparan dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.